Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi waghfir li wa innahu la yaghfiru illa anta. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Karena kata Rasulullah, afdhalul doa alhamdulillah, doa yang paling afdal itu dengan mengucapkan alhamdulillah atas tulisan. Ini maknanya kalau dalam keseharian, apapun kebaikan yang kita lakukan, apapun kebaikan yang kita terima, jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kita. Bersyukur atas curahan dan limpahan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat sifat, nikmat umur, serta nikmat atas kemudahan dalam melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dengan dinding yang seperti ini tidak semua orang mampu hadir ke masjid, dan istiqomah duduk di majelis ilmu yang penuh keutamaan ini pun bukan hal yang mudah, karena tidak banyak orang yang tidak pernah suka mengikutinya. Kepada para wujud rahman, tamu-tamu Allah yang baru saja pulang dari berhaji, saya mengucapkan qabalallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Semoga Allah menerima ibadah hajimu, mengampuni dosamu dan mengganti pengeluaranmu. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan ahlan wa sahlan, alhamdulillah, masyaallah, tabarakallah. Semoga senantiasa dapat menjaga hati, semoga teguh dan istiqomah dalam kebaikan. Bukankah pada saat haji yang selama kita jalani, kita dilatih agar fala rofasa, tidak rofas, tidak bicara jorok, wala fusuko, kita tidak fusuk, tidak maksiat, wala tidala bid'ah, dan tidak bertengkar selama durasi. Mudah-mudahan apa yang dilakukan selama ibadah haji itu membekas sampai pulang ke tanah air, sehingga kita bisa menjaga perbuatan, menjaga lisan sesuai dengan yang disyariatkan Allah. Dalam kesempatan yang singkat ini kita lanjutkan kajian kita tentang jejak digital perjalanan ruh manusia dari alam ruh sampai alam akhirat dalam perspektif Quran dan hadis. Saya selalu tekankan bahwa saya mengambil perspektif Quran dan hadis supaya tidak ada debat, karena agama bukan pendapat, agama bukan asumsi, tapi agama itu dalil. Dalilnya dari mana? Al-Quran dan hadis. Bagi orang yang beriman, kalau sudah dibacakan Al-Quran dan dalil hadis, posisinya adalah sami'na wa ata'na. Hari ini pada episode perjalanan ruh di alam dunia, pada seri yang ke-6, deklarasi Arafah part 2, yaitu haji wada Rasulullah SAW.
Haji wada Rasulullah SAW melalui proses panjang yang dilalui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah bersama rombongan datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Dengan 1.500 kaumnya dari Madinah datang ke Mekah untuk umroh. Namun sampai mendekati Mekah dihadang oleh panglima perang kafir Quraisy saat itu masih dijabat oleh Khalid bin Walid. Beliau belum masuk Islam sebagai panglima handal dari kaum Quraisy. Akhirnya rombongan Rasulullah mampir di Hudaybiyah 20 kilo dari Mekah. Petilasannya masih ada. Jadi di depannya masjid, belakangnya itu ada perjanjian Hudaybiyah, dan di Hudaybiyah dijadikan mikot haji dilarang. Disepakati dalam perjanjian itu bahwa baru boleh berhaji di tahun depan, boleh umroh dan haji, pokoknya boleh ziarah ke Ka'bah tahun depan, berarti tahun ke-7. Itu pun dibatasi hanya 3 hari oleh kafir Quraisy. Dan perjanjian itu juga dilakukan dengan gencatan senjata 10 tahun. Udah kita nggak usah perang kan. Cuma kalau rombongan Rasulullah mau ke Mekah haji cukup 3 hari terus balik lagi. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu rombongan Rasulullah sebenarnya sudah banyak diakali. Contohnya misalnya perjanjian itu yang ditulis oleh Zaid bin Thabit itu yang menulis dan mengumpulkan Al-Quran itu diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menolak, saya nggak mau dengan diawali dengan itu. Dia maunya Bismillah Allahumma, atas nama Allah saja. Dan ditandatangani oleh Muhammad Rasulullah, nggak mau ditandangani. Yang tanda tangan adalah Muhammad bin Abdullah. Kaum muslimin menolak dan ngamuk sebenarnya. Kok kita ditekan-tekan gitu. Tapi Rasulullah orang yang penyabar dan orang yang banyak memberikan rahmat, memberikan ketenangan bagi kaumnya. Maka dia mengatakan sudahlah, tak apa-apa. Lalu bahasa kita mundur selangkah, tapi kemudian nanti maju 10 langkah. Pada Dzulqa'dah tahun ke-7 Maret 629 Masehi 7 Hijriah, pertama kalinya melakukan umroh ke Baitullah. Kaum kafir Quraisy menonton orang umroh rombongan Rasulullah kan karena perjanjian dibolehkan, sudah dibolehkan rombongan Rasulullah umroh. Kaum Quraisy nonton di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu letaknya sebelahnya Menara Zamzam. Menara Zamzam sebelahnya Jabal Qubais. Jabal Qubais itu difahami oleh kaum Quraisy itu adalah jabal kemuliaan. Tiap hari Jumat disitulah dilakukan tanding. Siapa terkaya, siapa syairnya yang terbaik, siapa yang pokoknya yang terbaik, dia tampil di situ. Disitulah Jabal Qubais. Oleh karena itu sekarang itu di Jabal Qubais itu baru dibangun di sana raja. Mereka nongkrong semua di Jabal Qubais melihat rombongan Rasulullah tawaf. Jadi pada saat tawaf itu baik bisa dibayangkan perjalanan dari Madinah ke Makkah langsung melakukan umroh. Tentu cara manusiawi. Orang perjalanan panjang itu setelah lakukan umroh itu kan capek, dilecek sama kafir Quraisy. Tidak kuat nih, mau keliling Ka'bah 7 kali, jalannya capek itu. Rasulullah dilecek itu langsung memotivasi kepada kaumnya. Ayo kita tunjukkan bahwa kita kuat. Ihram kita dibuat tidak dibuka sebelah. Bukalah kain ihram sebelah. Kemudian ayo kita lari-lari 3 kali. Di awal itu lari-lari rombel. Inilah sebenarnya yang akhirnya menjadi yang syariat disunahkan di dalam berhaji. Jadi kalau pada saat tawaf baju ihram kita buka sebelah, kemudian di lingkaran pertama kita
lari-lari kecil untuk laki-laki, perempuan enggak. Setelah melihat jamaah umroh semangat, orang-orang Quraisy meninggalkan sholat Quraisy. Isinan lah caranya, diledek kok malah kelihatan lebih semangat. Isinan. Inilah sebenarnya latar belakang dari manasik bau kanan terbuka yang namanya ittiba, saat tawaf dan lari-lari kecil atau rombel. Pertanyaannya, sekarang ini tawaf itu bisa naik skuter listrik. Apa kita mau lari-lari di atas skuter listrik? Ya nggak mungkin. Sebenarnya sebelum ada skuter listrik juga sudah ada ojek kursi roda. Berarti dengan kursi roda juga nggak apa-apa. Itu merujuk kepada satu sunnah bahwa Rasulullah pada saat nanti di haji wada, kalau tawaf di atas kuda, artinya bukan berjalan, keliling di atas kuda. Dia pakai isyarat dengan tongkatnya. Makanya kalau sampai di Hajar Aswad kita diisyaratkan aja, kalau nggak bisa mencium, nggak coba pegang, cukup diisyaratkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah berisyarat dengan tongkatnya. Jadi tidak masalah. Jadi tidak usah ada yang mempermasalahkan. Tawaf kan harus lari-lari kecil. Bagaimana kalau lari-lari kecil di atas listrik? Di sana disewakan memang untuk 2 orang itu 115 real atau 450. Ini lebih murah. Karena jauh sebelumnya dulu pakai kursi roda. Teman saya itu waktu Ifaldo itu 500 real gitu nyewanya. Nah ini dengan skuter listrik itu melakukannya di lantai 2, termasuk sa'i. Satu paket dengan sa'i bisa. Itu pun di lantai 2. Jadi itu ada dasar-dasarnya. Jadi nggak usah dipertanyakan. Kalau lari-larinya terus gimana itu? Yang nggak salah lari di atas itu. Karena itu hanya sunnah. Masyiral muslimin rahimahullah. Pada tahun ke-8 terjadi Fathu Mekah. Artinya penaklukan Mekah. Kenapa terjadi penaklukan Mekah? Rasulullah tidak pernah mau menyerang. Rasulullah tidak pernah mau mengawali. Tapi karena perjanjian Hudaibiyah 10 tahun itu dilanggar oleh kafir Quraisy. Kafir Quraisy membunuh ulama Islam dari suku Khuza'ah. Maka karena kejadian itu Rasulullah perintahkan semua pasukannya. Kalau kita ayo digeruduk aja Mekah ini. Dan dalam 20 November, 20 Ramadan 8 tahun Hijriah atau 11 Januari itu Rasulullah beserta sekitar 10.000 yang pada saat pertama itu sekitar 1.500, pada saat tahun ke-8 untuk Fathu Mekah jamaah atau pengikutnya sudah 10.000. Semua biasa ke Mekah berutuh kafir Quraisy di sana. Tapi Rasulullah tetap tidak melakukan penyerangan, tapi melakukan untuk bagaimana bisa dilakukan tanpa pertumpahan darah. Akhirnya Fathu Mekah atau penaklukan Mekah itu bisa dilakukan tanpa pertumpahan darah, tanpa menghinakan orang kaum Quraisy. Memang para sahabat dan pasukan Rasulullah yang datang ke Mekah dengan Fathu Mekah itu rasanya kayak ini saatnya kita balas dendam. Itu kalau kita Pak. Dan itu pun ada di pada sahabat atau pengikutnya. Ini saatnya kita balas dendam. Kita selama ini dikuyok-kuyok, dikejar, dibunuh sama kafir Quraisy. Mereka sekarang takluk, ini saatnya. Mereka mengatakan al-yauma yaumul marhamah. Inilah hari pembalasan katanya. Tapi Rasulullah mendengar kaumnya mengatakan seperti itu dengan tegas. Beliau mengatakan al-yauma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari belas kasihan. Oleh karena itu semua kaum Quraisy dimaafkan dan diterima dengan baik. Maka dalam surah An-Nasr itu diceritakan, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan Rasulullah wafat, dan engkau melihat berbondong-bondong masuk agama Allah, wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kalau kita mendapatkan sesuatu atas pertolongan Allah, memang kita harus bersyukur.
Nah, Quran ini, ayat ini memberikan petunjuk bagaimana sih kita mensyukuri. Bukan praktiran di kafe, bukan gelar karpet open house, bukan lagi yang lain, tapi yang baku dan yang pokok yang harus dilakukan adalah dengan berzikir 3 ini, bertasbih, watasbih, bihamdi, memuji Tuhanmu, bertahmid, innahu kana tawwaba, dan wastaghfir, beristighfar. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu itu yang bertasbih, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 astagfirullah, baru silahkan mau melakukan apa terserah. Ini yang diinginkan dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah pada saat Fathu Mekah, dan ini turun karena euforia kaum muslimin atas kemenangan itu. Makanya diingatkan, hei, itu pertolongan Allah, maka lakukanlah ini, dilakukanlah ini. Dan dengan turunnya Quran ini, Rasulullah kemudian ini diabadikan oleh Rasulullah dalam doa rukuk dan sujud dalam sholatnya. Beliau mengucapkan 3 zikir, tasbih, tahmid, dan istighfar ini, yaitu subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma fir. Dan doa rukuk sujud yang diabadikan Rasulullah dalam sholat ini, doa ini dilakukan sampai beliau wafat. Jadi untuk rukuk dan sujud itu banyak ya. Biasanya kita jadi subhanallah, wabihamdihi, subhanallah ya Allah. Nah, Rasulullah sampai akhir hayatnya, ya doa sujud dan rukuknya itu subhanallah, rabbana wa bihamdihi, astagfirullah. Jadi ini tiga zikir ini yang dibaca Rasulullah sampai. Kalau yang subhanallah itu ketika Rasulullah menerima wahyu tentang sabihi, karena beliau sangat senang dengan ayat yang diawali dengan tasbih, maka itu yang dijadikan doa pada saat sujud dan rukuk. Pada Zulhijjah tahun ke-9, Rasulullah memberangkatkan rombongan jamaah haji dari Madinah yang dipimpin oleh Abu Bakar. Abu Bakar ditunjuk sebagai Amirul Haji. Rasulullah tidak ikut. Jadi sebenarnya kesempatan haji Rasulullah itu tahun ke-7, tahun ke-8, tahun ke-9, tapi beliau baru tahun ke-10 berhaji. Karena apa? Karena masih berat. Pertama, memang masih harus menjaga tauhid. Kemudian banyak anak yatim yang ditinggalkan orang tuanya menjadi syahid. Nah, itu siopeni